Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Magdalena Nathaniel Bontobing dengan NIM 3322401004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum laut. Materi ini membahas bagaimana hukum internasional mengatur pemanfaatan wilayah laut, mulai dari sejarah perkembangannya, sumber hukum yang menjadi dasar pembentukannya, lahir UNCLOS 1982 hingga penerapan di Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan hak dan kewajiban negara pantai, penyelesaian sengketa, serta tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam pengelolaan wilayah laut. Nah, hal yang melatar belakang ini adalah Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di mana sebagian besar wilayahnya itu berupa lautan. Laut memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai jalur transportasi yang menghubungkan antar wilayah saja, tetapi juga sebagai sumber daya alam, ruang pertahanan negara, dan penunjang kegiatan ekonomi seperti perikanan, perdagangan, maupun pariwisata. Karena laut itu memiliki banyak fungsi yang dimanfaatkan oleh berbagai negara. Diperlukan aturan yang dapat memberikan kepastian hukum. Hukum laut berfungsi untuk mengatur batas wilayah, hak dan kewajiban setiap negara, pemanfaatan sumber daya laut, serta mencegah terjadinya konflik antar negara. Dengan adanya hukum laut, pemanfaatan laut diharapkan dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Nah, mengapa hukum laut ini penting bagi Indonesia? Karena sekitar 2/3 wilayah Indonesia ini merupakan lautan, seperti yang sudah dibahas di awal tadi. Sehingga peraturan hukum laut ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan wilayah, melindungi sumber daya alam, mengatur aktivitas pelayaran, serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Nah, pengertian dan ruang lingkup dari hukum laut. Hukum laut ini merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan penggunaan, penguasaan, pemanfaatan, serta perlindungan wilayah laut beserta seluruh sumber daya yang terdapat di dalamnya. Nah, ruang lingkup hukum laut ini cukup luas. Yang pertama itu mengatur status hukum setiap wilayah laut, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang akan berada di bawah kedaulatan suatu negara dan yang dimana merupakan laut lepas. Nah, lalu yang kedua itu adalah mengatur batas yurisdiksi setiap negara agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah. Nah, yang ketiga itu mengatur hak dan kewajiban negara pantai maupun negara lain dalam memanfaatkan laut. Selain itu juga, hukum laut juga mengatur kebebasan pelayaran internasional, pemanfaatan sumber daya hayati maupun non-hayati, perlindungan lingkungan laut, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik antar negara. Nah, jadi yang dapat disimpulkan itu, hukum laut bukan hanya mengatur kepemilikan wilayah laut saja, tetapi juga mengatur bagaimana laut dimanfaatkan secara adil, aman, dan berkelanjutan. Nah, perkembangan awal hukum laut ini diawali dari munculnya dua konsep nih, mengenai kepemilikan laut, yaitu res komunis dan res nullius. Nah, konsep res komunis ini berpendapat bahwa laut merupakan milik bersama seluruh umat manusia, sehingga tidak dapat dimiliki oleh satu negara saja. Oleh karena itu, setiap negara memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan laut tersebut. Sebaliknya nih, konsep dari nullius menyatakan bahwa laut dapat dimiliki apabila wilayah tersebut belum berada di bawah kekuasaan suatu negara. Dengan kata lain, negara yang pertama menguasai wilayah laut tersebut dapat mengklaim wilayah tersebut menjadi miliknya. Nah, kedua konsep ini kemudian menjadi dasar munculnya berbagai pemikiran mengenai penguasaan dan pemanfaatan laut dalam hukum nasional. Nah, perkembangan hukum laut internasional dilanjutkan dengan munculnya dua teori yang sangat terkenal, yaitu Mare Liberum dan Mare Clausum. Nah, dimulai dari Liberum yang dikemukakan oleh Hugo Grotius pada tahun 1609 menyatakan bahwa laut bersifat bebas sehingga tidak boleh dimiliki oleh negara tertentu. Semua negara mempunyai hak yang sama untuk berlayar, berdagang, dan memanfaatkan laut. Sebaliknya, Mare Clausium yang dikemukakan oleh John Selden pada tahun 1635 berpendapat bahwa suatu negara boleh menguasai sebagian wilayah laut untuk melindungi kepentingan dan keamanan negaranya. Perbedaan pandangan tersebut yang mendorong adanya perkembangan hukum laut internasional melalui berbagai peristiwa penting, seperti Treaty of Tordesillas, Battle of the Books, Konferensi Den Haag tahun 1930, hingga akhirnya Konferensi Hukum Laut PBB yang menghasilkan UNCLOS 1982. Nah, kita masuk pada slide berikutnya. Sumber hukum laut internasional. Hukum laut internasional tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi berasal dari beberapa sumber hukum yang diakui dalam pasal 38
Statuta Mahkamah Internasional. Sumber yang pertama adalah perjanjian internasional, yaitu kesepakatan antar negara yang mengikat secara hukum. Contoh yang paling penting adalah UNCLOS 1982. Kedua itu adalah hukum kebiasaan internasional, yaitu praktik yang dilakukan secara terus-menerus oleh banyak negara dan diterima sebagai aturan hukum sebelum adanya UNCLOS. Sebagian besar aturan hukum laut berasal dari kebiasaan internasional. Nah, lalu yang ketiga adalah asas-asas hukum umum, yaitu prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara sebagai dasar penyelesaian persoalan hukum. Nah, yang terakhir itu adalah putusan pengadilan dan pendapat para ahli yang digunakan sebagai sumber pelengkap dan dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum internasional. Nah, konferensi hukum laut PBB dan lahirnya UNCLOS ini untuk menyatukan berbagai aturan hukum laut yang sebelumnya masih berbeda-beda, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan 3 konferensi hukum laut. Nah, konferensi pertama itu atau UNCLOS 1 pada tahun 1958 yang menghasilkan 4 konvensi penting, yaitu mengenai laut teritorial dan zona tambahan, laut lepas, landas kontinen, dan perikanan, serta konferensi sumber daya hayati laut lepas. Lalu yang kedua adalah UNCLOS 2 pada tahun 1960 yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang belum disepakati, terutama mengenai lebar laut teritorial. Namun konferensi ini belum mencapai kesepakatan. Kemudian, UNCLOS 3 yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982 berhasil menghasilkan United Nation Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, dan mulai berlaku pada tahun 1994 setelah memenuhi syarat ratifikasi. Hingga saat ini, UNCLOS 1982 masih menjadi dasar utama hukum laut internasional. Nah, kita masuk pada prinsip-prinsip dasar UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 ini dibangun atas beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengaturan wilayah laut. Prinsip yang pertama itu adalah kedaulatan negara, yaitu negara yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut yang berada dalam yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Lalu prinsip yang kedua adalah hak berdaulat yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengolah, dan melestarikan sumber daya alam, terutama di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Lalu prinsip yang ketiga adalah kebebasan laut lepas, yaitu semua negara memiliki hak untuk melakukan pelayaran, penerbangan, penelitian ilmiah, serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut di wilayah laut lepas. Selain UNCLOS juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, sehingga setiap negara wajib mencegah pencemaran dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Prinsip terakhir ini adalah penyelesaian sengketa secara damai, yaitu apabila terjadi perselisihan antar negara, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum internasional, bukan dengan penggunaan kekuatan. Slide selanjutnya ini adalah rezim atau zona maritim menurut UNCLOS 1982. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar UNCLOS 1982 tersebut, selanjutnya kita membahas mengenai rezim atau zona maritim. UNCLOS membagi wilayah laut menjadi beberapa zona yang memiliki status hukum dan hak yang berbeda. Zona yang pertama adalah perairan pedalaman, yaitu perairan yang berada di sisi darat garis pangkal. Wilayah ini berada di bawah kedaulatan penuh negara, sehingga negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalamnya. Berikutnya adalah perairan kepulauan, yaitu perairan yang berada di antara pulau-pulau dalam negara kepulauan, seperti Indonesia. Meskipun berada di bawah kedaulatan Indonesia, walau wilayah ini tetap memberikan hak lintas melalui alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI sesuai dengan ketentuan internasional. Selanjutnya, terdapat laut teritorial yang lebarnya maksimal 12 mil laut dari garis pangkal. Pada wilayah ini, negara memiliki kedaulatan penuh, namun tetap harus memberikan hak lintas damai atau innocent passage kepada kapal asing selama tidak mengganggu keamanan negara. Setelah itu, terdapat zona tambahan hingga 24 mil laut. Zona ini digunakan negara untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan, fiskal, imigrasi, dan kesehatan.
Zona berikutnya adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang memiliki lebar hingga 200 mil laut. Di wilayah ini, negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam. Kemudian terdapat landas kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, yang memberikan hak kepada negara untuk memanfaatkan sumber daya mineral dan sumber daya non-hayati. Sedangkan laut lepas merupakan wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara sesuai dengan ketentuan hukum internasionalnya. Pembagian zona ini penting karena menentukan batas kewenangan suatu negara dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah laut. Kita masuk pada hak dan kewajiban negara pantai. Sebagai negara pantai, setiap negara memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Dari sisi hak, negara berwenang menetapkan batas wilayah laut sesuai hukum internasional, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, menegakkan hukum di wilayah yurisdiksinya, serta mengatur pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan nasional. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban. Negara wajib menghormati hak lintas damai kapal asing, menjaga dan melestarikan lingkungan laut, menjamin keselamatan pelayaran internasional, serta menyelesaikan sengketa maritim melalui cara-cara damai sesuai hukum internasional. Dengan demikian, UNCLOS tidak hanya memberikan hak pada negara pantai, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab agar pemanfaatan wilayah laut tetap memperhatikan kepentingan masyarakat internasional. Nah, kita masuk pada slide Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, salah satu kontribusi terbesar Indonesia dalam perkembangan hukum laut internasional adalah lahirnya konsep negara kepulauan atau archipelagic state. Nah, konsep ini berawal dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, melalui deklarasi tersebut, Indonesia menetapkan bahwa seluruh perairan yang berada di antara, di sekitar, dan menghubungkan Pulau-Pulau Indonesia merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, deklarasi ini juga menghapus konsep lama yang menganggap laut di antara pulau-pulau Indonesia sebagai laut bebas. Nah, selain itu juga Indonesia memperkenalkan penggunaan garis pangkal lurus kepulauan sebagai dasar pengukuran wilayah laut. Nah, perjuangan Indonesia ini akhirnya diakui dalam UNCLOS 1982, sehingga Indonesia secara resmi memperoleh status sebagai negara kepulauan. Pengakuan ini memberi manfaat yang sangat besar, yaitu memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, serta menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah laut nasional. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa Indonesia bukan hanya mengikuti perkembangan hukum laut internasional saja, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk aturan tersebut. Nah, kita masuk kepada implementasi hukum laut di Indonesia. Setelah memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan, Indonesia menerapkan ketentuan hukum laut melalui berbagai kebijakan nasional. Bentuk implementasinya itu antara lain penetapan batas wilayah laut Indonesia, pengelolaan zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinennya, penyelenggaraan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengawasan terhadap kegiatan pelayaran dan eksploitasi sumber daya laut. Nah, dalam pelaksanaannya, Indonesia memiliki dasar hukum nasional, di antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang didukung oleh berbagai peraturan lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan UNCLOS tidak hanya berlaku di tingkat internasional saja, tetapi juga telah diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Nah, pada slide berikut ini yaitu penyelesaian sengketa hukum laut. Dalam praktiknya, pemanfaatan wilayah laut sering menimbulkan sengketa antar negara. Misalnya, mengenai batas maritim, eksplorasi, sumber daya alam, maupun pelaksanaan yuridiksi. Oleh karena itu, UNCLOS menyediakan nih beberapa mekanisme penyelesaian sengketa. Langkah pertama yang dilakukan itu adalah negosiasi, yaitu penyelesaian secara langsung melalui perundingan antar negara. Apabila belum tercapai kesepakatan, dapat dilakukannya mediasi atau konsiliasi dengan bantuan pihak ketiga. Nah, selanjutnya
Tersedia mekanisme arbitrase. Kemudian International Tribune for the Law of the Sea atau ITLAW yang secara khusus menangani perkara hukum laut maupun International Court of Justice atau ICJ apabila disepakati oleh para pihak. Nah, tujuan utama dari seluruh mekanisme tersebut adalah menjaga hubungan baik antar negara, memberikan kepastian hukum, serta mencegah konflik berkembang menjadi sengketa yang lebih besar. Nah, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tantangan hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia telah menjadi dasar hukum yang kuat, nah, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum laut. Tantangan yang pertama adalah illegal, unreported, dan unregulated fishing atau IUU fishing, yaitu aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan atau tidak sesuai aturan. Kegiatan ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan mengancam keberlangsungan sumber daya ikan. Nah, tantangan berikutnya itu adalah sengketa batas maritim dengan beberapa negara tetangga, pencemaran laut akibat limbah dan sampah, serta eksploitasi sumber daya laut yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan. Nah, selain itu juga luas wilayah laut Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan pengawasan yang efektif, koordinasi antar instansi, serta dukungan teknologi yang memadai. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum laut, meningkatnya kerja dan internasional, memanfaatkan teknologi pengawasan maritim, serta mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Nah, contoh dari IUU Fishing ini adalah kapal asing yang memasuki zona ZEE Indonesia tanpa izin untuk menangkap ikan, tidak melaporkan hasil tangkapannya, atau menggunakan alat tangkap yang dilarang sehingga merugikan negara dan merusak ekosistem laut. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum laut merupakan bagian penting dari hukum internasional yang mengatur pemanfaatan wilayah laut secara adil, tertib, dan berkelanjutan. Perkembangan wilayah laut ini mencapai titik penting melalui lahirnya UNCLOS 1982 yang hingga saat ini menjadi dasar utama pengaturan wilayah laut di dunia. Bagi Indonesia, UNCLOS memiliki arti yang sangat strategis karena mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dan memberikan landasan hukum dalam pengelolaan wilayah laut nasional. Nah, kedepannya tantangan seperti pencurian ikan, sengketa maritim, dan pencemaran laut perlu dihadapi melalui penegakan hukum yang konsisten. Nah, kerjasama internasional ini serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya mengucapkan terima kasih dan jika ada perkataan ataupun pengucapan yang salah, saya mohon maaf.